Oke, ini sudah direkam. Kemudian saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak bisa on cam ya. Saya on cam loh, kebalik kayak gini. Ya kan, memang laptop saya balik buat coret-coret. Oke, saya off cam dulu. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya seluruh materi sudah saya share di Google Classroom. Entah itu hari apa ya, hari Ahad kalau nggak salah ya. Ini kita coba cek. Saya share screen layar. Oke, sudah ya, sudah share screen ya ini ya. Saya coba Sudah, Pak. buka. Oke, ini punya kamu. Ini punya kamu. Oke. Sudah saya share tanggal 21 Maret tentang present tense in form of passive voice. Jadi nanti kita akan diskusi tentang passive voice. Kemudian di sini juga ada kuisnya. Nanti setelah pembelajaran ini nanti monggo untuk dicoba kuisnya. Kemudian kita cek bersama-sama untuk tugas yang sudah masuk. Ini Mas Mbak personal yang mengumpulkan ya kan, yang mengumpulkan, saya anggap mengumpulkan karena masuk di sistem saya. Nah, mungkin ada kesulitan masuk atau apa, tidak mengumpulkan ya wallahu a'lam, nggak paham saya. Yang terpenting di sini itu yang hijau-hijau ini tuh yang terkumpul. Bisa dilihat Mbak Mas di sini. Nah, Khairatun Nisa, ada Khairatun Nisa, jangan males nulis nama ya. Los-losan gini saya pilih kalau nilai. Kemudian Nafisatul Jamila, tulis nama kelompok, jangan males. Risa Faradila, kemudian Raudatul Hikmawati, tuh. Nah, selebihnya ini kan tugasnya itu tugas kelompok kalau nggak salah ya. Ini nama-nama anggota kalian yang sudah mengumpulkan. Itu kita langsung saja, kita langsung saja pada Anunit mana ya? Ini saya nggak begitu familiar dengan Zoom ya, sudah pakai ini saja. Oke, ini itu kita sudah diskusikan, bukan kita ya, sama-sama mungkin ketika SMP atau SMA itu sudah mendapatkan ini, prosedur teks, kemudian prosedur teks itu kalau kita membuat kalimat itu pasti kan menggunakan simple present ya kan, itu. Dan di sini saya nggak mendiskusikan terlalu dalam tentang prosedur teks. Anda bisa membaca sendiri. Yang pada intinya prosedur teks itu adalah teks yang isinya itu untuk step-step gitu loh. Panduan gitu loh. Ya kan contohnya kalau kamu pengen membuat membuat nasi goreng contohnya, ya kan di situ kan ada step-stepnya, ada bahan-bahannya gitu. Itu dinamakan prosedur teks. Kemudian kalau tidak membuat sesuatu ataupun mengoperasikan sesuatu itu prosedur teks. Mohon di mute yang nggak mute ini siapa ini? Masya Allah. Mohon di mute Mas Mbak sebelum saya remove Anda. Oke, sudah mute semua. Baik. Ini ya. Coba kita. Nah, di sini language feature bahasa-bahasa yang digunakan menggunakan simple present tense ini. Oke, kita coba Oke. Apa ini? Oke, kita coba. Di sini ada bentuk passive voice. Belum saya ini saya kasih
Insyaallah. Insert page. Nah, ini. Yuk. Yo, ditang video. Yang apa? Oke. Nah, di sini. Oke. Saya ada contoh di sini, ya kan? Contohnya itu Oke. Saya ada contoh, Mbak Mas. Kucing tak tahu tak ngelosot. Siapa itu yang apa? Mesti ngelosot tambah mun kan. Tambah mun wajahan terus. Oke. Nah, saya ada contoh, Mbak Mas. Kalau di kalau ada di present tense itu kan kalau present tense itu kan kalau kita diskusikan kemarin kan ada 3, ya kan? Sorry, ada berapa present tense itu? Ada 4. Ada 4. Oke. Apa saja? Ada 4. Apa saja? Apa saja, Mbak? 1. Simple present tense. Simple present. Simple present. Simple present. Kemudian Present continuous. Continuous tense. continuous. Nomor 3. Present Present perfect. perfect. Present perfect. 4. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Oke. Nah, Continuous. present perfect continuous gitu ya. Nah, di sini kita coba saya ada contoh. Saya kalimat positif ya, simple present ya. Saya bermain bola setiap pagi. Ya kan? Saya bermain bola setiap pagi. Ini tuh tensesnya apa, Mbak? Kalau di dalam bahasa Inggris? Simple present. Simple present. Oke, di bahasa Inggris kan saya bahasa Inggrisnya I, ya kan? Bermain itu play. Bola itu ball. Setiap pagi, every morning. Gini ya. Ini adalah subjek, adalah verb 1 biasanya S kalau ES, ketika subjeknya he, she, it, name, kalau itu objek, ini time, signal, gitu ya. Oke, kamu fokus pada kata kerjanya, play di sini, bermain, gitu ya kan. Nah itu, ini adalah seluruhnya itu kalimat aktif voice. Gitu ya, kalimat aktif itu subjeknya itu melakukan sesuatu gitu kan. Kalimat aktif itu bermain, pokoknya biasa ini kebetulan bermain gitu ya. Kalau biasanya itu menggunakan ya kan, contohnya membakar, ya kan, membaca, menulis, itu kalimat aktif, ya kan. Nah, kita di sini akan membahas kalimat pasif, gitu loh. Nah, kalimat pasif itu kalimat yang seperti apa, ya kan? Nah, kalimat pasif itu ada syarat-syaratnya kalau dalam bahasa Inggris itu. Oke, kalimat syaratnya kalimat pasif.
Ya kan? Tadi kan kalimat aktif. Kalimat aktif itu biasanya itu ya itulah. Melihat, membaca, menulis, gitu kan. Nah, kalau kalimat pasif itu biasanya di. Ya kan? Kalau menulis menulis menjadi ditulis, ya kan? Membaca menjadi dibaca. Kalau itu kalimat aktif di kalimat pasif. Dari sini konsepnya sudah paham ya. Nah, kalimat pasif ketika dalam bahasa Inggris, kamu itu ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, subjek harus juga menjadi objek. Objek menjadi subjek. Gitu. Harus dibalik. Oke. Yang nomor 2, selalu menggunakan verb 3. Ya kan? Yang nomor 3, selalu ada be di sini. Be ini bisa to be dan macam-macam, ya kan? Nomor 4, biasanya itu ada by-nya. Oke. Oke, kita coba ada contoh. Ada contoh tadi itu ada contoh tadi oke. Ada contoh tadi. I play ball every morning. Ya kan? Ini adalah kalimat positif, simple present, kalimat aktif, active voice. Ya kan? Ketika, nah di sini tuh kita coba ini subjek, ini verb, ini objek. Tadi syaratnya kan objek menjadi subjek, subjek menjadi objek, ya kan? Berarti di sini tuh ball, objek kan menjadi subjek kan, ya kan? Kemudian subjek menjadi objek. Nah, biasanya objeknya itu ada by-nya dan me. Play-nya menjadi verb 3 menjadi played. Nah, di sini harus ada to be-nya, ball itu to be-nya is, ya kan? Kemudian every morning ini di belakang tetap. Berarti rumusnya itu apa? Kalau kalimat pasif subjek plus to be, ya kan? Plus verb 3 plus by objek. Ya kan? By objek di sini bisa kamu tambahi time signal. Ini adalah rumusnya pasif yang simple present. Subjek, to be, verb 3, by object, time signal. Oke, itu ya. Ball is played by me every morning. Oke, saya ada contoh lagi. She wait, jelek. Saya ada contoh lagi ya. Positif. She write novel every year. Oke, di sini tolong ubah ke kalimat pasif. Siapa yang bisa, monggo? Saya, Pak. Pak. Saya siapa tadi itu? Novel Novel is written. Sebentar ya. Novel is rated terus by apa? By she. Oh. Every year. Every year ya. Oke. Kita coba ya diskusikan. Verb 3-nya write itu apa sih, menulis? Written.
Oke, verb satunya kan write, root, written. Written, ya. Write, root, written, gitu ya. Oke. Jadi itu adalah kata kerja tidak beraturan, Mbak. Kalau beraturan kan tinggal nambah ide, tetapi di sini tuh kata write itu tidak beraturan. Loh, kok bisa tidak beraturan? Ya memang seperti itu gitu loh. Kalau dalam matematika kan ada sebab akibat ya, ada rumusnya, ada caranya ya kan. Kalau dalam bahasa Inggris kita kan belajar bahasanya orang. Loh, kok bisa seperti ini? Yo takokno kono ambek wong Inggris gitu loh. Ya kan, kasarnya kan seperti itu. Tidak bisa, Mbak. Kapan kita tahu kalau ini tuh kata kerja tidak beraturan, kata kerja beraturan? Tidak bisa. Kita harus menghafal karena itu kita itu bukan bahasa kita, itu kan kita bahasanya orang lain yang kita ala-ala kita coba untuk mempelajari kan. Makanya ada tenses segala macam untuk hanya media cara mempelajari, Mbak. Oke. Ini ya, novel is written. Oke, written by she. She kalau objek itu menjadi apa? Here. Her. Oke, gini ya. Oke. Nah, ketika novel is written by her, itu saya pengennya ubah ke kalimat negatif gimana, Pak? Novel Not is not. Good job. Is not written by by every year. her every year. Oke. Kalau saya ubah ke kalimat tanya gimana? Is novel. Is Novel. novel written by her. Gitu ya. Oke, begini Mbak Mas. Kalau yang aktif itu kan she write novel every year. She write novel every year. Oke, good. Dia menulis ya kan? Dia menulis novel setiap tahun, ya kan? Nah, ketika kita ubah ke kalimat pasif menjadi begini, novel ditulis oleh dia setiap tahun, ya kan? Redaksinya berbeda, namun, ya kan? Namun isinya sama, Mbak Mas. Oke, nanti kalau kamu nanti semester 2 ada bahasa Inggris 2, insya Allah sudah nggak ketemu sama saya, mungkin dengan Bu Yanti, ya kan? Kamu akan diajari tentang bagaimana sih biar tidak plagiarisme, gitu lah. Dengan apa? Dengan ini tadi, dengan mengubah kalimat pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif, gitu. Oke, ini ya. Oke. Berarti kalau negatif itu kan tinggal nambahin not saja. Rumusnya apa? Subjek to be plus not verb 3 gitu ya. Kalau kalimat tanya tinggal melempar to be-nya ke depan menjadi rumusnya apa? To be plus subject plus verb 3 plus by object. Oke. Nah, rangkuman yang saya share ke kalian ya kan? By me. Yang saya share ke kalian ya kan? Itu kan tidak ada by-nya, ya kan? Langsung ya, ball is played every morning, gitu. Nah, di situ itu memang kalau kebanyakan karya-karya ilmiah, tulisan itu biasanya itu objeknya, by objek ini itu di hidden, Mbak Mas, disembunyikan, ya kan? Namun ketika kita coba analisis pasti ada, ya ini biar tidak pemborosan kata, ya kan? Katanya ada by ciri-cirinya loh, pasti ada, tetapi kalau karya ilmiah itu di hidden. Oke, ini untuk kalimat simple present, Mbak Mas. Kita coba untuk kita coba ke yang coba yang
tenses yang lain. Tadi itu kan simple present. Sekarang coba present Continuous. continuous. Oke. Nah, dari simple present tadi itu ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Tidak, Pak. Tidak ya, kita Oke, tolong kasih saya contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kalimat simple present continuous. Ayo Mbak, waktunya setelah habis. Ini 40 menit kita di stop sama Zoom. Gratis soalnya. Ayo, apa? Iya, Pak. Monggo. Kita belajar. Kita, yo, bahasa Indonesia. Kita, apa? Belajar, apa? Belajar bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggris sekarang. Good. Tolong ubah ke kalimat, bahasa Inggrisnya apa ini? We are We are studying studying English. We are studying We are studying English English. Apa? right now. now. Oke. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Aktif. Aktif. Kalimat aktif. Oke, tolong sekarang subjeknya itu yang mana subjeknya? We. Oke. We. Ini verb ing, ini objek, ini time signal. Keterangan waktu. Oke, tolong ubah ke kalimat pasif, Mbak. Coba. Ada yang bisa? Objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Objeknya ini yang mana? English. Berarti English. English. Is studied. Tadi. Lihat. Ini apa? Being Our. Hah? By us. Nah, apakah seperti ini? tidak. Tidak. Seperti apa? English is studied by us now. Jadi apa? Gimana? Ya. Tadi. English is being studied by her. Now, oke. Nah, sebenarnya itu sama. Ya kan sebenarnya sama dengan simple present yang tadi. Cuma yang membedakan itu ditambahi being saja. Oke. Berarti kan begini, English is being studied by her now. Berarti ini apa itunya? Rumusnya subject. Oke, wait. Subject to be being. Subject to be being Subject plus to be plus Being. being. Ini being. menjelaskan Being. itunya ya, continuousnya verb 3 plus by object. Oke, time signal bisa. Ini adalah rumus dari present continuous yang passive voice. Kita belajar bahasa Inggris sekarang. Pasifnya apa? Bahasa Inggris dipelajari oleh kita sekarang. Oke, begitu ya. Nah, kalau saya pengen mengubah ke kalimat negatif gimana, Mbak? English is being studied by her now. Menjadi? English is not. Is tinggal nambahin not Is not saja. Being. Being Study by now. is not Studying by being her. study Study by.
Tadi ini verb 3 loh ya. There. By her. No. Oke, gitu ya. English is not being studied by her. Kalau saya pengen membuat kalimat tanya, gimana, Mbak? Is English. English. Huh? English. Is Is English. English English. Is English Being being studied Being studied studied now. by her? her. No. No. Nah, begini ya. Oke, ini present continuous. Continuous. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak Mas? Tidak, Pak. Insya Allah. Subjek itu ada Tidak, Pak, berapa insya sih, Allah. Mbak? I, Subjek ada 6. B, Dewi. I. Ya, sorry. He, it. He, sorry. He, Oh, he, si, it, name. it dan name. Ya, name. Name, Nama ya orang. kan? Oke, ini menjadi subjek. Ketika saya tarik menjadi objek, gimana, Mbak? I menjadi apa? Me. Me. Ini kelas SD loh. You menjadi apa? You. They. You. D menjadi apa? D menjadi apa? Them. Them. We menjadi apa? Us. Us. He menjadi apa? Him. Her. Him. He menjadi her. It menjadi it. Name yang menjadi name. Hei, harus hafal loh ya. Pronoun ini ya, objektif pronoun, possessive pronoun. Ini itu SD, ya kan? Harus hafal. Oke, Ya. ini kita sudah dapat present tense, present continuous. Sekarang coba kita diskusi. Setelah present continuous itu apa, Mbak Mas? Present perfect. Present perfect. Apa? Present? Present perfect. Present perfect. Oke. Contohnya dalam bahasa Indonesia apa? Apa, Mbak? They. Goyang-goyang. Oh, kurang 10 menit, Masya Allah. Oke, saya itu kan cepat ya. Ini gratisan. She has apa? Write, ya kan, menulis. She has written. Sorry kalau saya tulisannya salah. She has written novel for 3 years. Gini ya. She has written novel for 3 years. Dia telah menulis novel selama 3 tahun. Ini adalah kalimat aktif. Ketika saya coba untuk mengubah kalimat menjadi kalimat pasif, menjadi begini, Mbak. Novel di sini kan objek, menjadi novel has been written, ya kan, by her for 3 years. Oke, objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Oke, berarti ini rumusnya apa? Menjadi subjek has atau have plus been plus verb 3 plus by objek plus time signal di sini. Berarti di sini adalah rumusnya present perfect. Oke, jangan lupa menggunakan have atau has, kemudian been di sini yang pembeda dengan yang atas-atas tadi. Oke, ketika saya pengen membuat kalimat negatif menjadi gimana? Novel has not. Oh ya, sorry. Novel has
not Has not in apa? been Written Written by her by for first 3 for years. Oke, rumusnya apa? Ya tinggal nambahin not saja di sini setelah has atau have. Sudah paham ya kapan kita menggunakan has, kapan kita menggunakan have? Itu tergantung pada subjeknya ya. Oke. ya Oke. Ini kalimat negatif. If you want to change this sentence into the interrogative one, itu gimana? has Oke, has. Has novel been written written by her for for 3 3 years, gitu ya. Sudahkah novel dibaca oleh dia selama 3 tahun, gitu loh. Oke, seperti itu. Nah, di sini ketika kita coba untuk membuat kalimat tanya, has atau have itu dilempar saja ke depan sebelum subjek. Oke? Berarti kalau rumusnya, kalau kalimat tanya itu has atau have plus subjek, plus been, plus verb 3, plus by object. Oke? Ini untuk kalimat present perfect. Kalau kita ngomong present perfect continuous, aduh itu jelimet, ya kan? Jangan dulu. Ini saja yang sering muncul. Present, simple present, present continuous, sama present perfect. Oke, kita coba pahami 3 ini saja. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang masih ada 6 menit, lumayan. Tidak ada ya. Nah, ini tuh kamu catat Mbak, rumus-rumusnya itu. Kalau kamu ada yang sulit ya kan, kalau belajar tentang itu melalui rumus. Oke, langsung contoh kayak saya tadi itu contoh. Namun tetap saya klarifikasi dengan rumus tadi gitu. Ya, gitu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 tenses yang seluruhnya itu adalah passive voice. Yang kita ubah menjadi yang dulunya menjadi asalnya aktif menjadi pasif gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti kan sudah paham. Sudah paham berarti monggo bisa Mbak Mas itu dikerjakan ya kan? Dikerjakan kuisnya yang sudah saya share tadi di Google Classroom. Nanti saya tunggu nanti sampai jam 6 sore nanti gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Zoom meeting 40 minutes. Ada pertanyaan apa Mbak? Ada lagi Mbak Mas? tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, halo Mbak Kosmanya mana? Mbak Kosmanya, halo? Oh, Mbak Inayatullah menggelendang-gelendang kok enak ya menggelendang-gelendang. Terus apa mana iki? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, monggo untuk bisa dikerjakan itunya di Google Classroom-nya. Saya tunggu sampai jam 6 sore nanti. Itu saja, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena cam saya seperti ini loh. Terbalik, ya kan loh, terbalik. Saya juga bingung, kok iso terbalik gitu. Saya nggak bisa coba ngesetnya. Tidak, Pak. Oke, untuk Kosmanya nanti bisa yang tidak join itu bisa kirim ke WA saya Japri, nggih. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maaf, izin live. Pak, halo, assalamualaikum. Ya apa? Instruksi. Saya Ya. hadir Pak, telat tapi tadi ada kepentingan sebentar Pak. Aduh, penting Ahmad banget. Ali hadir. Baik, penting banget, baik.
Oke, nanti biar Kosma saja yang merekap. Oke, gitu aja. Terima kasih. Saya izin left. Oke. Iya, Pak.